Shalom teman-teman, shalom saudara. Bagaimana kabarnya minggu ini? Saya harap semua kita dalam keadaan yang sehat, tetap kuat dan semangat, dan pastinya diberkati. Minggu yang lalu, di video yang lalu, saya membagikan renungan tentang bertahan dalam proses kehidupan. Hari ini, saya ingin membagikan renungan mengenai rendah hati. Pada hari ini, saya ingin membagikan ayat kepada kita semua dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kerendahan hati ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengaku dan tidak pula menyombong. Rendah hati itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata oleh manusia, tetapi bisa dirasakan. Menjadi suatu sikap hati yang mendasari sikap seseorang. Seringkali orang mengatakan, janganlah menjadi sombong dan janganlah menjadi angkuh, tetaplah rendah hati. Apa sih rendah hati itu dan mengapa sangat penting rendah hati itu? Rendah hati sendiri menurut saya adalah suatu sikap yang secara sadar kita masih membutuhkan orang lain, diri kita belum apa-apa dan masih mau belajar kepada orang lain. Dan kenapa sangat perlu rendah hati tersebut? Nah, kalau kita tidak rendah hati, seringkali kita akan jatuh di dalam namanya kesombongan. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membagikan beberapa ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, satu contoh dalam pelayanan secara pribadi, terkadang saya masih berpikir atau masih sering merasa lebih dari orang lain ketika mungkin saya menjadi seorang WL. Saya merasa, oh saya WL-nya dan kalian adalah jemaat. Tanpa saya, mungkin ibadah ini nggak berjalan. Puji-pujian tidak akan bisa tersampaikan. Salah satu sikap yang secara tidak sadar yang saya sudah miliki yaitu kesombongan, tidak rendah hati. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan untuk kita semua tetap mempunyai sikap yaitu rendah hati. Karena jikalau saya dan teman-teman tidak waspada yang terhadap namanya sikap kerendahan hati, bisa saja setiap harinya saudara dan saya menjadi orang yang sombong, merasa lebih dari orang lain, padahal kemampuan yang dimiliki orang-orang di luar sana melebihi saudara, melebihi saya juga. Nah, yang kedua, mau belajar dan mau diajar. Orang yang rendah hati pastinya mau belajar dari siapapun. Contohnya dari tempat pelayanan saudara. Di saat saudara bermain musik, mungkin bermain gitar, dan meskipun saudara sudah bisa dan sudah mahir, tetapi saudara mau lebih lagi belajar dan ingin tahu dari seseorang yang lebih daripada saudara. Orang yang rendah hati pastinya mau belajar dan mau diajar meskipun dia sudah bisa, karena dia tahu bahwa kemampuannya yang ada akan terus diasah dan diasah menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, orang yang mempunyai sikap kerendahan hati ialah orang yang berani mengakui kesalahannya. Nah, di sini pastinya seringkali kita merasa gengsi. Ah, sudahlah, pasti dia juga tahu. Nah, sudahlah, gak usah minta maaf. Toh dia juga salah. Masa iya aku harus minta maaf duluan? Nah, bicara soal kerendahan hati, di sini adalah satu bentuk sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, yaitu mengakui kesalahannya. Seringkali orang merasa gengsi, merasa minder, merasa, oh saya kan udah benar, kan dia yang salah. Sikap kerendahan hati di sini yaitu mau menyadari kesalahannya. Kita sebagai orang yang tahu dan orang yang mempunyai Tuhan, orang yang beragama, seharusnya kita tidak lagi menjadi orang yang gengsi mengakui kesalahan kita. Jikalau kita salah, ya kenapa tidak kita mengatakan salah? Ciri yang ketiga, sikap kerendahan hati ialah mau membaur dengan semua orang dan tidak menganggap dirinya paling hebat. Orang yang rendah hati pastinya tidak menganggap saya kan seorang pelayan, saya kan WL, saya kan pemain musik, tidak mungkin saya bergabung dengan jemaat biasa. Teman-teman semua, pada renungan hari ini kita boleh sama-sama belajar untuk tetap menjadi seseorang yang memiliki
sikap kerendahan hati, orang yang tidak sombong, orang yang tidak gengsian, orang yang menyadari kita masih perlu belajar dari orang lain juga, orang yang masih boleh menerima saran dari orang lain, dan orang yang menerima masukan. Tetaplah memiliki sikap yang rendah hati, serta tetap mintalah kepada Tuhan supaya saya dan saudara sekalian tetap mempunyai sikap kerendahan hati, supaya di setiap harinya yang kita jalani, kita tidak salah dan kita tidak menjadi orang yang sombong. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, dan biarlah sikap kerendahan hati boleh menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Sampai berjumpa di video motivasi renungan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.